Ya pemirsa, masih bersama kami di Indonesia Business Forum. Saya akan kembali ke Pak Riza. Pak Riza, bagaimana kemudian UMKM harus memanfaatkan ekonomi syariah ini semaksimal mungkin agar bisa tumbuh nanti kita? Ya, jadi pertama tentunya ada fasilitasi yang baik untuk dimanfaatkan ya. Tadi dari sisi pembiayaan sudah banyak kita kupas, ini sudah ada fasilitasinya. Jadi sekarang pilihannya tinggal tergantung UMKM-nya. Ada yang konvensional, ada yang syariah, sudah tersedia. Kurnya ada yang konvensional, ada yang syariah, dan seterusnya. Yang pertama. Nah yang kedua adalah tentu kami mendorong untuk dibangun klasterisasi tadi. Ya, agak sulit untuk masuk ke dalam rantai pasok, apakah itu tadi ke MBG misalnya, atau ke rantai pasok nasional, atau bahkan global, UMKM kita kalau sendiri-sendiri. Gitu ya, sehingga skala ekonominya terpenuhi. Jadi kami ingin mendorong itu. Nah yang ketiga tentu kaitannya dengan digitalisasi. Ya. Suka tidak suka ini harus kita rebut ruang ini. Dalam kaitan dengan itu tentu kita mendorong akan ada kepastian produksi dalam negeri kita ini bisa masuk ke dalam marketplace dan bisa menjadi tuan rumah juga ya dalam kaitan dengan konsumen kita yang cukup besar ini. Nanti ini bisa dimanfaatkan. Nah yang keempat tentunya adalah terkait dengan sertifikasi-sertifikasi yang ada. Kami di Kementerian UMKM insya Allah tahun ini akan meluncurkan festival kemudahan berusaha dan pelindungan usaha mikro dalam rangkaian untuk memastikan 9 fasilitasi pemerintah itu bisa didapatkan oleh UMKM kita. Antara lain apa tadi saya sebutkan, legalisasi terkait dengan nomor induk berusaha, yang kedua itu terkait dengan PIRT dan termasuk juga sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal ini tadi yang benar disampaikan oleh Ibu, ini juga ada skema yang gratis. Ya, kalau kita lihat misalnya sekarang ada 1,5 juta UMKM kita yang sudah dapat sertifikasi halal, 93% lebih itu melalui self declare yang gratis tadi itu. Nah ini yang tentu perlu ada pendampingan, ini yang kami lakukan. Insya Allah ini tahun ini targetnya bisa 3,5 juta bisa terpenuhin dan itu akan memberikan peluang yang lebih besar lagi pada UMKM kita untuk bisa tumbuh. Oke, peluang untuk UMKM lebih tumbuh lagi. Kalau dari Pak Dadan seperti apa Pak Dadan? Kalau dari persiapan BGN sendiri untuk menyerap lebih banyak UMKM, ini kan waktunya cukup panjang nih Pak, sampai 2029 nantinya. Ya, tentu Pak? saja. Makan bergizi ini adalah program investasi terbesar pemerintah Indonesia terhadap SDM masa depan. Tetapi jangan lupa ketika kita harus menyajikan makan dengan menu bergizi seimbang, yang dibutuhkan adalah bahan baku. Dan oleh sebab itu sebenarnya yang diuntungkan adalah para usahawan karena dana yang ada itu 85% nanti akan digunakan untuk membeli bahan baku. Badan Gizi ini membuka dua hal. Pertama, menciptakan market baru, yaitu 82,9 juta. Itu adalah market baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua adalah sebagai off-taker terdepan bagi produk-produk lokal. Jadi kalau satu satuan pelayanan yang melayani 3.000 orang itu bisa mendapatkan 8 sampai 10 miliar per tahun, di mana 85% untuk penyerapan baku dan kemudian 10% untuk membayar para pekerja, itu adalah peluang bisnis yang luar biasa. Ya, ketika program ini jalan, ketika melayani 82,9 juta, maka uang yang akan beredar atau di-spending oleh Badan Gizi adalah 1,2 triliun per hari. Jadi sekarang ini sebetulnya bisnis yang paling pasti untuk para catering, pemilik restoran dan sebagainya adalah bermitra dengan Badan Gizi. Kenapa? Karena kalau membuka warung Padang contohnya atau warung Tegal gitu, dia kan harus mencari customer. Customernya bisa bervariasi dari hari ke hari. Kalau bermitra dengan Badan Gizi, customernya fix 3.000 sehari. Ya kan? Dan kemudian pembayarannya pasti. Kenapa? Karena liquid sekali. Pak Anggito menyiapkan untuk Badan Gizi dan sekarang salah satu institusi yang paling liquid adalah Badan Gizi Nasional. Ini harus ditangkap peluangnya oleh para pengusaha dan tentu saja ini aman untuk semua keyakinan. Oke, baik Prof. Dadan. Tapi kalau dari Ibu Munifa sebagai mungkin perwakilan juga dari PPUMI, apa kemudian yang diharapkan dan dibutuhkan dari UMKM itu sendiri? Kami adalah pelaku dan kami mendampingi pelaku. Di samping kami para regulator, Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional, UMKM. Karenanya
kami harus bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional se-Indonesia. PPUMI itu punya 38 provinsi. Nanti ibu-ibunya bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, maka mereka akan hidup tuh UKM-UKM-nya. Insya Allah kan begitu. Lalu kemudian juga satu tadi yang kami sampaikan bahwa permodalan menjadi penting, pendampingan edukasi menjadi penting juga, dan yang paling penting tadi terutama kan begini untuk UKM UMKM ini. Mereka apalagi mau lebaran sekarang kan, mereka itu maunya belanja lebih mudah, lebih murah dari yang harga di lapangan. Maka kami selaku pelaku di lapangan kami mencoba untuk menyiapkan lembaga keuangan mikronya yang terus kami berupaya untuk quote and quote untuk kasakusuk sedemikian rupa, recokin Kementerian Keuangan dengan PIP-nya. Untuk apa? Supaya kami izinnya udah kami urus loh ke OJK. Maka kami harus betul-betul memanfaatkan regulasi ini bisa diterapkan. Ya. Satu contoh, kami punya LKM, Lembaga Keuangan Mikro PPUMI. Itu mulai dari pendirinya sampai yang berangkat semuanya kepada nasabah, sampai nasabahnya 100% perempuan. Lalu begitu juga sekarang kita lagi coba membangun kerjasama koperasi PPUMI. Itu dengan kerjasama perusahaan besar untuk apa? Untuk memasok kepada kami supaya memutus mata rantai. Yang tadi jualannya harganya tinggi, bagaimana caranya harga itu bisa diserap oleh mereka dengan harga yang murah. Itulah yang bisa kami ini kan untuk pasukan kami tentunya ya, para pelaku di masyarakat. Yang terpenting dengan Badan Gizi Nasional ya Pak ya. Se-Indonesia ini ibu-ibu para UKM mereka nanti bisa bekerja sama menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak kita. Insya Allah aman, halalan, thayyiban.